Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari uncal herniation. Nah, di sini itu 55-year-old right-handed woman, yaitu seorang wanita berusia 55 tahun, dominan tangan kanan. Presentation yaitu brought to the emergency department, yaitu dibawa ke IGD. Chief complaints yaitu acute onset headache, yaitu nyeri kepala mendadak. Difficulty with vision yaitu gangguan penglihatan. Hospital course yaitu become unconscious in the hospital yaitu perjalanan di rumah sakit yaitu pasien menjadi tidak sadar. Past medical history yaitu significant for hypertension yaitu riwayat penyakit dahulu sama dengan hipertensi. Vital signs yaitu blood pressure sama dengan 150/90 yaitu dia meningkat, kemudian juga pulsnya 90 kali per menit dan juga reguler. Imaging itu non-contrast CT head shows acute hemorrhage in the left temporal lobe. CT scan kepala tanpa kontras menunjukkan perdarahan akut di lobus temporal kiri. Compression of the anterior medial temporal lobe against the free margin of the tentorium cerebelli. Terdapat tekanan bagian anterior medial lobus temporal terhadap tepi bebas tentorium cerebelli. Which cranial nerve is most likely to be compromised in this patient, yaitu saraf cranialis mana yang paling mungkin mengalami kompresi pada pasien ini, yaitu A. Abducens, B. Facialis, C. Oculomotor, D. Opticus, E. Trigeminal, F. Trochlea, dan juga G. Vagus. Baiklah, jawabannya adalah C, yaitu oculomotor nerve. Penjelasan kasusnya yaitu di sini. Inti konsep yaitu uncal herniation sama dengan bagian medial temporal lobe atau uncus terdorong ke bawah melewati tentorial notch yaitu sehingga menekan saraf di sekitar midbrain. Tanda pertama yang paling khas adalah pupil ipsilateral fix dan juga dilated karena cranial nerve 3 atau nervus oculomotorius yaitu sisi yang sama tertekan. Contohnya adalah massa atau hematoma di kanan, yaitu menyebabkan uncal herniation kanan sehingga menyebabkan pupil kanan melebar dan juga tidak reaktif. Pertama adalah definisi, yaitu uncal herniation adalah kondisi ketika uncus yang bagian medial dari lobus temporal terdorong ke bawah melewati celah tentorium cerebelli akibat peningkatan tekanan intrakranial. Secara sederhana itu ada massa atau edema di otak menyebabkan tekanan naik sehingga otak terdorong, menyebabkan uncus menekan sehingga terjadi midbrain dan juga cranial nerve 3. Kemudian juga 2 adalah anatomi penting yaitu cranial fold itu seperti kotak beras karena dibentuk oleh tulang tengkorak. Di dalamnya ada sekat-sekat dura, yaitu struktur dura ini ada falx cerebri itu memisahkan hemisfer kanan dan juga kiri. Kemudian juga adanya tentorium cerebelli yaitu memisahkan cerebrum dan juga cerebellum. Karena tengkorak keras, kalau ada pendarahan atau tumor atau edema, otak tidak bisa mengembang keluar. Akhirnya, karena jaringan otak terdorong ke celah-celah dura. Nah, etiologi atau penyebabnya yaitu penyebab utama adalah uncal herniation adalah massa intrakranial yang cepat membesar. Misalkan yaitu pendarahan intrakranial, contohnya adalah epidural hematoma, subdural hematoma, dan juga intracerebral hemorrhage. Tumor otak ini massa di lobus temporal, edema otak berat yaitu trauma kepala, stroke besar, abses otak yaitu infeksi yang membentuk massa, infarkt yaitu edema setelah stroke iskemik besar. Nah, 4 yaitu clinical reasoning kasus yaitu step 1 ada peningkatan tekanan intrakranial. Pasien memiliki massa atau edema atau pendarahan yang membuat volume dalam tengkorak meningkat. Karena tengkorak kaku, peningkatan volume menyebabkan ICP naik sehingga jaringan otak terdorong. Step 2 yaitu uncus terdorong ke bawah. Bagian medial temporal lobe yaitu uncus terdorong melewati tentorial notch. Ini disebut uncal herniation. Step 3 yaitu struktur pertama yang tertekan adalah cranial nerve 3. Cranial nerve 3 berjalan dekat dengan uncus dan juga tentorium. Saat uncus turun, cranial nerve 3 sisi yang sama tertekan, akibatnya pupil ipsilateral fix dan juga dilated. Kemudian juga 5 patogenesis yaitu massa otak atau pendarahan atau edema.
kemudian juga menyebabkan tekanan intrakranial meningkat, otak terdorong karena tengkorak tidak bisa melebar. Uncus lobus temporal terdorong ke bawah, menekan cranial nerve 3, PCA, dan juga cerebral peduncle. Muncul gangguan pupil, penglihatan, dan juga kelemahan tubuh. Kemudian juga patofisiologi plus alasan muncul yaitu A. Ipsilateral fixed dilated pupil. Struktur yang terkena adalah cranial nerve 3 atau nervus oculomotorius. Cranial nerve 3 ini membawa serabut parasimpatis ke pupil. Fungsi parasimpatis yaitu mengecilkan pupil atau konstriksi pupil. Jika cranial nerve 3 tertekan, yaitu parasimpatis hilang sehingga menyebabkan simpatis dominan sehingga pupil melebar, maka muncul cranial nerve 3 kanan tertekan, yaitu pupil kanan fixed dan juga dilated. Cranial nerve 3 kiri tertekan, pupil kiri fixed dan juga dilated. Kemudian juga B yaitu ptosis dan juga mata down dan juga out ya di sini. Cranial nerve 3 juga mengatur beberapa otot mata, yaitu fungsi cranial nerve 3 mengangkat kelopak mata itu ptosis, menggerakkan bola mata ke medial, atas dan juga bawah yaitu mata deviasi down dan juga out. Kenapa mata jadi down dan juga out? Yaitu karena otot yang masih bekerja adalah cranial nerve 4 yaitu di sini superior oblique yaitu mata ke bawah ke arah sini. Cranial nerve 6 yaitu lateral rectus yaitu ini, di sini mata keluar. Maka kalau cranial nerve 3 lumpuh, mata tertarik ke bawah dan juga keluar ke sini ya, ini jadinya. Kemudian juga C. Contralateral homonymous hemianopsia with macular sparring ya, ini macular sparring homonymous hemianopsia. Nah, di sini struktur yang terkena adalah posterior cerebral artery ya, di sini yang ini yaitu PCA ini menyuplai occipital lobe yang ini yaitu pusat penglihatan. Jika PCA tertekan yaitu occipital lobe ischemia sehingga gangguan lapang pandang, maka bisa terjadi contralateral homonymous hemianopsia. Sisi yang herniasi yaitu kanan, PCA terkena itu adalah PCA kanan, kehilangan lapang pandang kiri. Kiri, PCA terkena adalah PCA kiri, kehilangan lapang pandang kanan. Macular sparing terjadi karena area makula yang juga mendapat suplai dari cabang MCA, sehingga sebagian penglihatan sentral masih bisa tersisa. Nah, di sini contralateral hemiparesis yaitu struktur yang terkena adalah ipsilateral cerebral peduncle. Ipsilateral cerebral peduncle yaitu cerebral peduncle membawa tractus corticospinalis yaitu jalur motorik dari otak ke tubuh. Di sini ya cerebral peduncle ipsilateral berarti dia sejajar dengan si otaknya ini. Kemudian juga di sini tractus corticospinalis menyilang di medula. Di sini ya medula menyilang di sini. Lesi di cerebral peduncle kanan menyebabkan kelemahan tubuh kiri. Ini kalau lesi di cerebral peduncle kiri, kelemahan tubuh kanan. Kemudian juga yaitu ipsilateral hemiparesis yaitu focal localizing sign. Kadang midbrain terdorong ke sisi berlawanan, lalu cerebral peduncle sisi kontralateral justru tertekan oleh tentorium. Ini disebut Kernohan notch phenomenon. Akibatnya bisa muncul ipsilateral hemiparesis. Contoh massa kanan yang sangat membesar, kemudian juga midbrain terdorong ke kiri sehingga menyebabkan peduncle kiri tertekan, tubuh kanan lemah. Padahal lesinya di kanan, kelemahannya juga kanan. Makanya disebut focal false localizing sign karena gejalanya seolah-olah menunjukkan lokasi lesi yang bersalah. Kemudian juga di sini F yaitu do right hemorrhage. Jika herniation makin parah, batang otak terdorong ke bawah ya. Ini akan terdorong ke bawah. Akibatnya pembuluh darah dari kecil dari basilar artery tertarik dan juga robek. Ini menyebabkan do right hemorrhage, biasanya fatal karena mengenai brainstem. Selain simptom khas uncale herniation yaitu cranial nerve 3, pupil ipsilateral dan juga fixed dilated yaitu alasannya serabut parasimpatis pupil rusak. Cranial nerve 3 motorik yaitu ptosis, mata down dan juga out yaitu otot mata cranial nerve 3 lumpuh. PCA yaitu contralateral homonymous hemianopsia karena alasannya adalah occipital lobe ischemia. Cerebral peduncle ipsilateral yaitu menyebabkan contralateral hemiparesis yaitu tractus corticospinal tertekan.
yaitu kemudian juga cerebral peduncle contralateral, yaitu gejalanya adalah ipsilateral hemiparesis, yaitu Kernohan-Notch false localizing signs. Brainstem yaitu koma, nafas abnormal, kematian. Alasannya adalah tekanan pada pusat vital batang otak. Perbandingan tipe herniasi otak yaitu subvalsin, bagian yang turun adalah cingulate gyrus, lokasi di bawah vaks cerebri. Gejalanya adalah acak compression, kelemahan tungkai kontralateral. Tipe herniasi itu unkal, yaitu bagian yang turun adalah uncus atau medial temporal lobe. Lokasi lewat adalah tentorial notch. Gejalanya adalah cranial nerve 3 palsy, pupil ipsilateral dilatasi. Tipe herniasi itu tonsilar, bagian otak yang turun yaitu cerebellar tonsil. Lokasi lewat foramen magnum. Gejala khasnya adalah kompresi medula menyebabkan henti nafas atau kematian. Tipe herniasi adalah sentral, bagian yang turun adalah diencephalon atau midbrain turun ke bawah. Lokasi lewat adalah tentorial notch. Gejala khasnya adalah penurunan kesadaran dan juga duret hemorrhage. Nah, kenapa pilihan lain salah? Yaitu karena ada unkal herniation, saraf cranialis yang paling khas tertekan adalah cranial nerve 3 atau oculomotor nerve. Saraf cranialis biasanya bukan struktur utama yang tertekan oleh ungkus. Cranial nerve 1 olfactory itu kenapa salah? Yaitu tidak berjalan dekat tentorial notch. Kenapa kapan ini benar? Yaitu trauma cerebrum plate, yaitu menyebabkan anosmia. Cranial nerve 2 optik yaitu gangguan pupil pada unkal bukan karena optic nerve, tetapi cranial nerve 2. Benar pada optik neuritis, papil edema, tumor optic nerve. Cranial nerve 4 trochlear itu kenapa salah? Tidak khas tertekan pada unkal herniation. Benar pada yaitu menyebabkan ventricular diplopia, sulit turun tangga. Cranial nerve 5 trigeminal tidak menjadi kompresi utama oleh unkus. Kemudian juga benar pada trigeminal neuralgia, lesi pons, hilang sensasi wajah. Cranial nerve 6 yaitu abducens, yaitu sering terkena peningkatan ICP umum, tetapi bukan tanda khas dari unkal herniation. Kapan benar? Yaitu peningkatan ICP menyebabkan lateral rectus palsy sehingga terjadi diplopia horizontal. Cranial nerve 7 facial, yaitu kenapa salah? Tidak dekat dengan uncus atau tentorial notch, yaitu benar pada Bell's palsy, lesi cerebellar pointed angle. Cranial nerve 8 yaitu kenapa salah? Tidak khas pada unkal herniation. Kapan benar? Pada vestibular schwannoma, yaitu adanya hearing loss dan juga tinnitus. Cranial nerve 9 tontot 10 tidak khas pada unkal herniation. Kapan benar? Lesi medula atau jugular foramen, yaitu menyebabkan disfagia dan juga suara serak. Cranial nerve 11 yaitu kenapa salah? Tidak terkait unkal herniation. Kapan benar? Lesi accessory nerve, yaitu menyebabkan lemah angkat bahu. Cranial nerve 12 yaitu kenapa salah? Yaitu tidak terkait unkal herniation. Kapan benar? Yaitu lesi hipoglossal menyebabkan deviasi lidah ke sisi lesi. Nah, kenapa cranial nerve 3 yang pertama terkena? Karena cranial nerve 3 berjalan di dekat uncus plus tentorial edge plus midbrain. Serabut parasimpatis cranial nerve 3 berada di bagian luar saraf sehingga mudah tertekan lebih dulu. Makanya gejala awalnya adalah pupil melebar dulu, baru kemudian juga gangguan gerakan bola mata. Nah, cara menghafal yaitu unkal herniation sama dengan 3P, pupil yaitu ipsilateral fixed dilated pupil, PCA contralateral homonymous hemianopsia with macular sparing, peduncle hemiparesis atau uncus menekan cranial nerve 3 pupil sisi lesi melebar. Ini ya ringkasannya, unkal herniation terjadi ketika massa atau edema otak meningkatkan tekanan intrakranial sehingga uncus lobus temporal terdorong ke bawah melewati tentorial notch. Struktur yang paling awal dan juga khas tertekan adalah cranial nerve 3, sehingga mungkin pupil ipsilateral yang melebar dan juga tidak reaktif. Jika makin berat, dapat menekan PCA sehingga terjadi gangguan lapang pandang, menekan cerebral peduncle sehingga terjadi hemiparesis, dan juga akhirnya menekan brainstem sehingga menyebabkan duret hemorrhage yang fatal.